Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah unboxing dan review casing Paradox Gaming yang Rengganis warna putih, terus unboxing coolernya sama SSD-nya juga ya. Di video kali ini kita akan rakit PC ya, pakai part-part dari Paradox Gaming, casing Paradox Gaming, SSD, cooler, fan, sama PSU-nya juga dari Paradox Gaming teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya ya. Dan di sini gue pakai part yang ada di gue ya, B660, terus i3 ya, sama RAM 2x8 ya. Untuk motherboardnya di sini gue pakai mini ITX teman-teman ya. Casing ini sebenarnya support micro ATX ya. Dan kenapa gue milih mini ITX? Karena kemarin gue sempat rakit pakai casing aquarium ya, itu sebenarnya support micro ATX juga. Dan gue pasang micro ATX, ada yang komen, bang kalau pakai casing kayak gitu walaupun support micro ATX kayaknya kelihatan padet deh atau kelihatan ngap deh. Coba deh bang kalau ada casing aquarium lagi dan ukurannya juga dia mikro, coba deh pakai mini ITX, pengen ngeliat apakah bakal kopong atau ternyata pas-pas aja. Jadi sekarang gue akan pasangin pakai yang mini ITX teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya ya. Oh iya, sama VGA kita pakai 750 Ti ya. Ini i312 ya, 12100 sama 750 Ti. Oke, mari kita rakit PC-nya ya. Oke, ini dia part-partnya ya. Mobo, prosesor RAM, SSD ya di sini ya, dan juga coolernya Paradox Gaming Hypersonic CPU cooler 290 RGB ya. Kita akan buka dan pasang. Tadinya ini cooler pengen gue pasangin di PC ruang eskul yang kemarin kita habis rombak-rombak teman-teman ya. Oke, tapi karena sekarang lagi tema rakitannya itu Paradox Gaming, jadi yowes kita akan rakit PC-nya tema Paradox ya. Oke. Ini LGA 1700 ya, soalnya dia B660 ya. Untuk pastanya ini gue pakai yang ada di gua dulu ya teman-teman ya, soalnya pastanya tanggung dikit lagi jadi sekalian ngabisin. Oke, ini cooler harganya terjangkau teman-teman ya, jadi kalau teman-teman minat linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke, ini saya salah masukkan 177 1700 itu benar. Oke, RAM-nya ternyata mentok ya, karena pakai mini ITX sih soalnya. Oke, nah, kalau dipasang lagi masih muat tidak ya? Oke, masih muat ya. Oke, ini kita pasang. Harusnya sih nggak terlalu susah ya, karena ini tinggal kaitin aja teman-teman. Oke, tapi ini ada mentok di sini ya, berarti saya akalin dulu deh ya. Intinya pokoknya si cooler ini bisa masuk ke sini ya. Oke, ini udah gua sangkutin, sekarang tinggal sangkutin ininya aja, yang satunya lagi. Nah, urusan motherboard udah kelar ya. Ini RAM-nya gua ganti ya teman-teman ya, soalnya tadi mentok, jadi gua ganti aja ini biar enak ya, biar pas gitu ya, biar nggak ada mentok-mentok, biar kagak ngeganggu. Sekarang kita menuju ke casing ya, dan ini casingnya udah gua buka. Kalau teman-teman pengen lihat gimana step by step ngebuka casingnya atau reviewnya, ada di video yang sebelumnya ya. Oke, ini casing. Tadinya gue kira bagian depan ini, kaca ini tuh bisa dibuka karena di sini ada baut tuh ya, di bawah satu dan di atas sini satu. Ternyata setelah gue buka baut, dia nyambung lagi ke yang di sini dan di sini. Yang dimana yang di sini tuh apa sih namanya ya, paku tembak gitu teman-teman. Jadi yang bukan baut yang bisa dibuka pakai obeng gitu. Oke. Nah, bagian belakang juga ini cukup agak teman-teman ya. Dan sekarang gue mau masang dua fan rainbow dulu di depan ya, beserta SSD ya teman-teman ya. Oke, gue masang sebatas fan rainbow nyala aja teman-teman ya. Dan di sini dia pakai baut panjang teman-teman ya. Untuk baut panjangnya sudah disediakan dari packagingnya ya. Cuma di sini gue pakai baut panjang yang di gua, biar yang baut bawaannya itu kagak kebuka ya, sebatas contoh aja teman-teman ya.
Oke, mana sih obeng kita? Tadi tuh sudah ada obeng di sini. Nah, untuk masang fan-nya, dia pakai baut yang panjang sekali lagi ya. Dan ngebautnya satu dari sini, satu lagi ngebautnya dari sini. Ya, jadi gua akan saranin ke teman-teman pasang fan depan duluan biar kalian kagak paciuh pada saat ngebaut ya. Untuk sirkulasinya fan yang depan ini anginnya masuk teman-teman ya. Oke. Nah, bisa dikencangin pakai obeng. Itu lagi di bagian sebelah sininya. Ini kayaknya gue ituin kabelnya kebalik tapi nggak apa-apa deh. Nah, lepas dulu. Kabelnya harusnya ke sini nih. Nah, jadi biar kalian kagak kagak paciuh saat ngaturnya nanti ya. Oke. Untuk fan-nya di sini bisa dipasang di atas, di depan 2, di atas 2, dan di bawah di sini gue belum tahu nih bisa dipasang atau enggak. Nanti kita akan jajal aja teman-teman. Kalau misalkan bisa kita pasang, kalau misalkan kagak bisa ya nggak usah dipasang gitu. Tapi harusnya sih bisa sih. Kita lihat aja ntar. Oke, satu bagian situ, lagi di sini ya. Gua saranin teman-teman baut fan dulu ya, karena kalau kalian masang motherboard duluan, terus fan takutnya nanti susah ngebaut si fan-nya teman-teman ya. Dan gua sih ngerasanya kalau bagian depan sini enaknya yang model warna-warni gitu teman-teman. Jadi dari depan kelihatan. Tapi kalau teman-teman seleranya mau fan yang polos juga ya kagak apa-apa guys. Cuma selera ya. Selera perwarna-warnian lampu-lampu duniawian, fan casing, RGB-RGB-an itu mah gimana kalian aja. Penting kalian senang. Soalnya kan mau gimana pun ya teman-teman ya. Misalkan lu rakit nih, terus si yang jualnya bilang, wah ini harus begini. Endingnya kan PC-nya yang pakai lu, bukan si penjual. Jadi ya terserah lu gitu loh. Mau lu masangnya begini, masangnya begitu, ya ndak apa-apa. Bebas. Nah. Oke. Fan udah pasang ya. Sekarang kita pasang SSD SATA-nya dulu ya. Ini Paradox Gaming Core Classic yang 256. SATA. Ternyata ada 2 kalau gua lihat ya. Dia ada core biasa sama core klasik. Oke. Nah, ini teman-teman bisa pasang di atas ini, bisa dipasang di bawah sini juga ya. Fleksibel. Nah, kalau gue kayaknya gue akan pasang di bawah sini aja ya. Kita ambil dulu bautnya ya. Nah, kalau SSD SATA gini dia pakai baut yang sama kayak baut motherboard teman-teman. Ini kita kencangin aja di bawah. Up. Yang obeng gue kegedean gak ya? Enggak sih. Nah, satu lagi. Sebenarnya disaranin pakai 4 baut ya, jadi semuanya dibaut. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masang 2 juga, ya kagak apa-apa juga. Tuh loh. 2 ini juga udah kenceng sih. Oke. Fan udah, terus SSD juga udah. Di sini teman-teman bisa rapihin dulu nih kabel-kabelannya dulu nih, kabel fan. Kalau misalkan teman-teman udah rapihin, bisa lanjut ke step yang selanjutnya. Selanjutnya kita pasang power supply ya. Ini pakai Paradox yang Neptune series 700 teman-teman ya. Oke. Masangnya juga gampang teman-teman ya. Nah, ya sebenarnya di sini kalau teman-teman mau pasang motherboardnya dulu juga boleh. Misalkan kayak ini kan kalau kita pasang power supply nih, ternyata masukin kabel-kabel untuk front panel jadi rada susah gitu ya, atau jadi riweuh. Ya udah teman-teman bisa berubah pikiran juga, kagak ngapa-ngapa guys. Jadi kayak kalau udah gini nih, nanti masukin motherboard susah. Ya udah, ini power supply-nya di cut dulu.
Di situ kita balikin dulu, kita baut motherboard sekalian colok-colokin dulu. Itu juga boleh teman-teman ya. Oke. Nah, ini gue pindahin dulu ya si kamera HP gue biar kita sekarang pasang motherboard ya teman-teman ya. Dan balik lagi, gue mau ngeladenin permintaan teman-teman aja, katanya kalau casing akuarium kecil kayak gini maunya tuh mini bang. Wes ayo, mau maunya ATX, mau maunya mikro, maunya mini, gue mah siap-siap aja. Nanti dari sini kalian bisa nilai, ternyata kalau pakai mini udah pas, atau misalkan kalau pakai mini ternyata kopong Bang Gani, gue mau pakai mikro, itu juga boleh ya. Jadi video-video kayak gini tuh tujuannya untuk belajar sama-sama gitu. Kalau ngerasa kopong ya ganti, kalau ngerasa pas oke, kalau ngerasa kesempitan ganti ke mini, itu mah selera masing-masing sebenarnya ya. Oke, tugas gua hanya sebagai reviewer aja gitu, melayani permintaan kalian lah ya. Nah kalau udah gini kita colok-colokin dulu aja kayak mode USB 3, front panel dan kawan-kawan. Motherboard udah masuk, abis ini teman-teman bisa rapihin dulu kabel di sini ya, pakai kabel Tiske atau Velcro gitu ya, itu gimana kalian aja bebas. Dan karena di sini kita masang SSD SATA, jangan lupa dicolok kabel SATA ke motherboard, sama SATA yang dari power supply juga dicolokin teman-teman ya. Kita colokin dulu, baru abis itu kita pasang power supply-nya. Soalnya kalau misalkan kita kita pasang si power supply-nya dulu terus kita nyolok SATA, nanti malah paciweh guys, malah susah. Nah, si power supply Neptune ini enaknya dia sudah full modular teman-teman ya, jadi ngebautnya kagak riweuh. Oke, kita baut lagi sekarang ya. Di sini gue cuma ngebaut 2 biji aja teman-teman ya, sebatas contoh aja. Nanti kalian pada saat rakit baut semuanya 4-4-nya, ini mah cuma buat contoh aja biar kagak makan durasi lama-lama ya. Oke, ya kalau kalian udah pasang PSU duluan terus SSD-nya SATA-nya belum dicolok, nanti malah susah tuh di sini. Jadi colok dulu yang di sini, baru deh pasang power supply-nya. Udah, ini yang fan tadi kan ada Molex tuh, Molex dari sini nih. Ini jangan lupa dicolokin juga, pokoknya semuanya jangan lupa dicolok-colokin. Habis itu bisa teman-teman rapihin di sini, semua ngumpul di sini ya. Kayak gini kita tinggal pasang fan bagian atas. Sebelum pasang fan atas nih ya, jadi teman-teman bisa rapihin kabelnya seperti ini. Ini contoh gua pakai Velcro ya. Sebenarnya untuk kabel manajemen tuh nggak ada aturan baku, selama casingnya bisa ketutup kagak melendung, itu sudah lebih dari cukup ya. Dan ini udah gua colok-colokin juga ya. Masalah kopong atau tidaknya nanti kita akan bahas aja setelah semuanya udah clear ya teman-teman ya. Setelah semuanya sudah selesai dipasang ya. Nah ini tarik dulu ya kabelnya ya, kelihatan nggak sih di kamera? Oke. Untuk fan yang atasnya gue sama dengan fan yang di belakangnya ya, pakai fan yang Paradox Hypersonic teman-teman ya, biar nuansanya pas putih-putih RGB ya. Di temanya memang Paradox Gaming untuk rakitan kali ini teman-teman ya. Dan kalian kalau mau rakit PC satu tema kayak gini juga bisa teman-teman ya, tinggal cari aja brand yang kalian pengen. Contohnya si Paradox ini. Udah, ini tinggal cari lubang bautnya terus tinggal kalian baut ya. Casing ini gue dapet infonya dia bisa pakai water cooling yang 240 teman-teman di bagian atas dan 120 di bagian belakang ya. Tinggal kalian aja mau pakainya yang gimana. Cuman kalau gue referensi di casing ini ya, gue pribadi teman-teman ya, satu, gue akan pakai casing micro ATX yang full dan kelihatan pengap ya. Lalu atasnya pakai water cooling 240. Tapi kalau misalkan teman-teman
ngerasa mau micro ATX yang full itu pengap, boleh pakai yang cuman 6 baut gitu ya, atau mini ATX juga nggak apa-apa. Atasnya mau pakai water cooling atau fan kayak gini juga nggak apa-apa ya, sama baik sama bagusnya teman-teman ya. Nah, udah pasang fan atas, ini tinggal kita colokin aja si Rolexnya. Oke. Kalau udah pasang fan yang atas ya, ini rapihin, kita akan nyobain pasang fan yang bawah teman-teman ya. Ini gue belum tahu apakah bisa atau tidak ya. Oke, nah, kita coba jajal dulu aja. Oke, mari kita jajal, kita pasang ya. Ternyata lubangnya masih bisa dibaut ya. Gua kira teh lubang-lubangnya terlalu kecil sampai kagak bisa ngebaut fan-nya. Ternyata masih bisa masang fan di bawah 2 biji teman-teman ya. Tuh. Masih support aja. Satu lagi. Dan untuk fan yang bawah, anginnya angin masuk ya, jadi masuk ke sini, keluar ke arah casing ya. Jadi nanti anginnya ke arah VGA teman-teman, ke arah graphic card ya. Oke. Satu lagi bautnya, dan pastiin si fan-nya itu dua-duanya bisa muter ya. Oke, bisa muter ya. Dan part terakhir yang dipasang adalah si graphic card ya. Di sini gua pakai VGA kecil-kecilan aja ya. Si 750 Ti ya teman-teman ya. Oke, ini kita tinggal baut dulu. Kalau udah selesai kita baut ya wes, udah kelar, tinggal ditutup semuanya ya. Dan VGA-nya juga ini tanpa power pin. Semua udah clear, ini kita berdiriin. Kita tutup deh ya, gas filter atas, terus juga side panel ya. Yang penting di sini nanti tinggal teman-teman velcro aja, rapihin ya, nggak perlu sampai di talitis. Ataupun kalau kalian mau talitis juga seperti yang gue bilang di awal juga nggak apa-apa guys, selera itu mah. Kabel manajemen mah preferensi orang beda-beda ya. Ada yang bilang segini cukup, segini kurang rapih, namanya kerapihan kayak gitu ya. Yang nilai manusia, jadi secukupnya aja. Kalau buat gua selama casing bisa ditutup, ya dia sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Oke, ini tempered glassnya nggak gue tutup ya, jadi biarin seperti ini aja. Dan ini gue nggak pasang IO shield, biarin aja karena cuma buat testing doang ya. Nah, kurang lebih tampilannya dia seperti ini ya. Mari kita nyalain. Oke, ini dia. Sekarang saatnya kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala. Ya, sudah menyala ya teman-teman ya. Oke. Kalau gue lihat-lihat dengan dipasangnya Mobo Mini ITX ini tidak terlalu kopong seperti casing ATX yang dipasangin Mobo Micro atau dipasangin Mobo Mini ya. Jadi masih kelihatan masuk akal aja teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman pakai Mobo Micro ATX, enaknya sih pakai yang 6 baut ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 kalau Mini ATX. Kalau Micro ATX yang 6 baut dia sampai bawah dikit tuh, jadi kelihatan lebih padat ke bawah ya. Kalau kalian pakai Micro ATX yang full ya, yang 8 baut nih sampai baut ini dan ini, mungkin akan kelihatan lebih padat gitu, lebih sekal gitu teman-teman. Dan kabel-kabel ini akan keluar dari area sini teman-teman ya. Oke, balik lagi itu mah preferensi kalian ya. Menurut gua dengan tampilan seperti ini di Mini ITX dia masih cakep. Mungkin kalaupun tambahan dari gua ya, paling atasnya pakai water cooling kayak tadi. Dan kalau keinginan gua banget, gua akan pakai Micro ATX yang full sampai ke pinggir-pinggir kayak gini ya. Karena gua pribadi lebih suka kalau casingnya begini ya, sepadat-padatnya gitu ya. Bukan kelihatan sempit tapi padat gitu, pas gitu kalau gua mah ya. Tapi balik lagi itu kan soal selera masing-masing teman-teman ya. Oke, di sini gue testingnya nggak aneh-aneh teman-teman ya. Pertama kita akan buka dulu HW monitor karena gue pengen ngecek berapa suhu prosesornya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, untuk
Temperaturnya di idle ini ada di 30-an teman-teman ya. Paling tinggi tadi ada di 44 ya. Ini naik turun 30 sampai 40. Untuk idle masih wajar menurut gua ya. Untuk cooler harga di bawah 100.000 ya, 95 ribuan kalau nggak salah, ini buat gua sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Dan di sini gue tidak akan testing game ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya paling kita hanya akan ngecek speed SSD-nya ya. Kita coba ini aja ya. Dapat berapa, dan di sini pun udah kebaca ya. Core Classic 256 GB yang SATA teman-teman ya. Kita tungguin read-nya dapat berapa nih ya. Harusnya sih sekitar 500-an ya. Read-nya 540-an ya. Kalau kita baca di boxnya, read-nya up to 500 ya, dan di sini bisa dapat lebih ke 540 ya. Sebenarnya ini toleransi aja ya teman-teman, yang mau dapat antara 540 ataupun misalkan 480 di read-nya atau 450 itu masih masuk akal aja menurut gue ya. Sekarang kita lihat yang write-nya bakalan dapat berapa teman-teman ya. Oke. Kayaknya fan-nya mungkin akan lebih cocok kalau misalkan semuanya temanya putih. Tapi balik lagi selera itu mah ya. Oke, write-nya di sini dapat 507 teman-teman ya. Jadi di sini sudah dapat hasil tes yang lebih dari yang diklaim di dus-nya ya. Read-nya 500 dapat 540, rate-nya 450 dapat 507 ya. Ini SSD buat gua bagus-bagus aja untuk storage kedua. Misalkan teman-teman mau naruh file ataupun naruh game di SSD SATA, menurut gua cukup ya. Karena sekarang nih misalkan teman-teman beli harddisk 1 tera ya, harddisk 1 tera sama SSD SATA 1 tera harganya udah mirip banget, bahkan setahu gue masih lebih murah SSD-nya gitu, ataupun sama lah harganya. Jadi 2023 ini kayaknya lebih better teman-teman beli SSD SATA deh untuk storage kedua daripada harddisk ya. Untuk Agustus 2023 dan seterusnya kayaknya harddisk sudah mulai ditinggalin deh. Tapi balik lagi itu juga, kalau kalian masih mau pakai harddisk ya nggak apa-apa. Cuman kalau buat gua kayaknya pakai SSD SATA adalah opsi untuk 2023 sekarang ini dan seterusnya. Oke, takut dibilang kagak aci ya. Ini coolernya kita coba stress test aja teman-teman ya. Kayaknya untuk ngelihat dia HW monitor sama stress test juga udah cukup ya. Stress test kita coba 1 menit ya. Ini mulai ada di 30-an derajat ya. Kita start door ya. Dia akan naik ke berapa? Udah naik ke 50-an ya. Oke. Harusnya nggak nyampe 55 atau nggak nyampe 60 lah. Kalaupun dia nyampe ke 60 pun menurut gue masih masuk akal ya. Ini ada di 52 derajatan ya. Paling tingginya ya. Paling tinggi harusnya paling mentok di 55 kayaknya ya. Tapi dia bakal naik turun juga tuh. Oke. Apakah sampai ke 56 kita belum tahu juga teman-teman ya. Intinya kita stress test CPU 1 menit teman-teman ya. Oke, 54 dia udah nyampe teman-teman ya. Apakah bakal nyampe ke 60? Oke, 56 dia nyampe ternyata. Oke. Walaupun dia masih ada di 60, gue masih ngerasa masuk akal teman-teman ya. Untuk cooler yang harganya di bawah 100.000 mah masih cukup-cukup aja, dapat suhu segitu, masih dingin teman-teman untuk mendinginkan i3 Gen 12 ya. Oke, karena ini udah 1 menit kita stop ya. Dan suhunya balik lagi ke 40-an ya teman-teman ya. Jadi overall untuk coolernya, untuk SSD-nya dari Paradox Gaming ini masih jos ya. Dan casingnya pun menurut gua cakep-cakep aja teman-teman ya. Ini tidak menyulitkan gua pada saat ngerakit. Teman-teman kalau misalkan mau rakit di casing ini, kalian harus observasi dulu, cek and dicek dulu kayak apa yang harus kalian pasang gitu. Kayak pertama fan dulu, tadi habis fan mau masang motherboard dulu atau mau masang power supply dulu ya. Dan tadi setelah gua pasang motherboard dulu terus nyolokin kabel, menurut gua akan lebih enak ya teman-teman masangnya barengan. Jadi kayak kabel-kabel ini teman-teman keluarin dulu dari samping atau enggak dari lubang ini ya. Kalau udah dikeluarin baru pasang motherboard, baru colok-colokin teman-teman ya. Kalau udah kayak gitu tinggal pasang yang lainnya mah gampang, pasang fan atas gampang, fan bawah gampang, pasang VGA juga gampang, kabel manajemen di belakang juga gampang teman-teman ya. Masih enak-enak aja ya. Oke, guys, gitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.